Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratu Oktaviani, mau bikin cemilan yang rasanya enak banget. Aku jamin semuanya pasti suka. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman. Pertama-tama siapin dulu teflon, lalu masukkan 1 sendok makan margarin. Kita akan tumis sampai margarinnya leleh seperti ini. Selanjutnya tambahkan dengan setengah butir bawang bombay. Ini aku pakai yang size-nya kecil. Kita iris tipis-tipis seperti ini. Kemudian tumis bawang bombaynya sampai layu ya teman-teman. Nah, setelah dirasa bawang bombaynya beraroma wangi, terus udah agak layu, kita masukkan 100 gram daging sapi giling. Nah, kita akan tumis daging sapinya ini sampai berubah warna, terus nanti sampai matang gitu ya teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita akan masukkan setengah bungkus bumbu rendang instan. Aku pakai yang mereknya Rajik. Ini boleh diganti dengan merek apapun dan juga boleh diganti dengan bumbu gulai maupun bumbu kari, teman-teman. Semuanya sama-sama enak, tergantung teman-teman lagi pengen ngerasain rasa yang seperti apa. Nah, di sini aku lagi pengen banget rasa yang rendang, jadi aku pakai setengah bungkus aja. Kita akan tumis sampai dagingnya ini matang sempurna seperti ini. Kalau sudah, matikan apinya dan akan kita dinginkan dulu. Selagi menunggu dagingnya suhu ruang, kita akan siapkan mangkuk dan pecahkan 3 butir telur berukuran sedang. Untuk telurnya boleh pakai 3, boleh juga pakai 4 ya teman-teman, tergantung ukurannya aja. Kemudian tambahkan dengan 4 batang daun bawang yang sudah diiris tipis-tipis. Lalu kita akan masukkan daging tumis yang sudah dalam keadaan dingin. Dan teman-teman bisa lihat itu ada minyak-minyaknya, kalau bisa tidak usah dimasukkan ke dalam kocokan telur ya teman-teman. Jadi kita sedikit sisihkan minyaknya. Untuk seasoningnya ada kaldu bubuk, garam, lada bubuk, kemudian aku juga tambahkan gula pasir. Takarannya nanti bisa dikoreksi lagi sesuai dengan selera teman-teman. Nah, kalau sudah, tinggal diaduk aja, campur sampai semua bahan ini tercampur rata. Nah, pada tahapan ini teman-teman masih bisa untuk mengoreksi rasanya supaya nanti ketika matang martabaknya itu bisa pas teman-teman rasanya. Oke, kita lanjut aja. Siapin teflon berukuran 22 cm dalam keadaan kompor mati. Kemudian masukkan minyak sayur secukupnya dan juga ada kulit lumpia. Nah, pertama-tama kita susun kulit lumpia sebanyak 4 buah. Susunnya persis sama seperti yang ada di video ya teman-teman. Jadi bagian atas, bawah, kanan, kiri, dan juga bagian tengah seperti ini. Nah, untuk isiannya kita letakkan semuanya di bagian tengah, ratakan ya supaya nanti tebalnya itu bisa sama semua sisinya. Tidak ada tebal di satu sisi saja. Kemudian kita tambahkan lagi 1 lembar di bagian atas. Lalu kita akan tutup rapat martabaknya dengan kulit lumpia yang ada di pinggir-pinggir. Jadi kita bawa semuanya ke bagian tengah seperti ini. Rapikan supaya nanti tidak ada bagian yang bocor ya teman-teman. Dan setelah tersusun rapi seperti ini, nyalakan api ke api yang paling kecil seperti api yang mau mati seperti itu ya teman-teman. Dan ini akan kita masak, harus sabar karena kita pakai api kecil, jadi ini memakan waktu yang agak lama. Nah, setelah dimasak beberapa saat, kita intip bagian bawahnya. Kalau sudah berwarna kuning kecoklatan, bisa kita balik dengan menggunakan 2 spatula. Hati-hati karena ini masih ringkih ya teman-teman, jadi rawan patahnya. Nah, setelah satu sisinya lagi matang sempurna, kita akan balik lagi untuk memastikan bahwa benar-benar matang dari luar sampai dalam ya teman-teman. Untuk sekali proses pemanggangan ini, teman-teman membalikkan martabaknya sekitar 2 kali, jadi 2 kali di setiap sisinya. Nah, seperti ini hasilnya. Ini sudah cantik, warnanya sudah golden brown, sudah matang secara sempurna. Bisa kita angkat, kita matikan dulu apinya, lalu kita tiriskan minyak-minyaknya ya teman-teman. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya teman-teman, martabak telur isi daging rendang sudah matang. Bisa dengar teman-teman suaranya sangat-sangat renyah. Ini tuh di bagian luarnya sangat crispy, terus kalau dibelah terasa sekali kelembutan di bagian dalamnya. Tinggal kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Gimana, gampang banget ya cara bikinnya. Ini tuh sudah mirip banget sama seperti yang abang-abang di luar sana jual. Untuk harga yang segitu insya Allah ini masih terjangkau ya teman-teman.
Isiannya nggak harus pakai daging, bisa diganti dengan sosis, bakso, bisa juga dengan daging ayam giling, itu nanti disesuaikan aja dengan budget masing-masing. Nah, kalau dilihat bagian dalamnya seperti ini, hasilnya tebal karena tadi kita pakai 3 telur dan juga daun bawang yang sangat banyak, ditambah lagi dengan gilingan daging sapi yang rasanya enak banget. Apalagi makannya dicocol dengan saus sambal atau juga dengan cuka empempe seperti ini, atau mau dimakan dengan menggunakan cabai rawit aja, ini udah enak banget, nikmat banget. Untuk rasanya ini gurih, terus juga ada asin-asinnya, pokoknya enak banget deh teman-teman, wajib banget untuk dicobain. Lihat deh, baru matang aja langsung pada nyomot-nyomotin karena nggak sabar. Ini tuh aromanya wangi banget. Yakin nggak ngiler, yang ngiler banget lah, pokoknya ini tuh rasanya enak banget, recommended untuk teman-teman coba di rumah. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.